Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai diabetes mellitus. Sebelumnya kita kenalan yuk. Yang pertama ada Reza Janova Putri, lalu Miki Yusifa Dwi Koyani, dan Anissa Salsabila. Sebelumnya, apa sih diabetes mellitus itu? Nah, diabetes mellitus adalah keadaan atau kondisi di mana sel-sel tubuh yang tidak bisa menyerap cukup glukosa darah, sumber utama energi tubuh dari darah, akibat kurangnya hormon insulin yang biasa diproduksi oleh pankreas. Lalu bagaimana keadaan tubuh penderita diabetes mellitus ini? Nah, dalam kondisi normalnya, gula darah dalam tubuh ketika kita berpuasa adalah 70-99. Lalu 1-2 jam setelah makan akan kurang dari 140 dan sewaktu-waktu akan kurang dari 200 dan sebelum tidur itu sekitar 100-140. Lalu, apa sih penyebab diabetes mellitus itu bisa terjadi pada tubuh manusia? Nah, pada tipe 1, itu salah satu faktornya adalah genetik. Genetik sangat berpengaruh terjadinya diabetes mellitus tipe 1. Kenapa? Karena apabila generasi sebelumnya itu mengalami diabetes mellitus, itu akan diturunkan ke generasi selanjutnya, sehingga diabetes mellitus pun tidak dapat dihindari. Lalu, yang kedua adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Selanjutnya, itu ada mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi. Nah, mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya diabetes mellitus tipe 1 pada manusia. Lalu yang keempat adalah seringnya mengkonsumsi obatan kimia. Obat-obatan kimia menjadi pemicu terjadinya diabetes mellitus tipe 1 pada orang-orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan, sehingga akan terjadinya komplikasi berbagai penyakit di dalam tubuhnya. Selanjutnya itu adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, umumnya orang-orang yang mengalami hipertensi akan berkemungkinan besar mengalami diabetes mellitus pada tubuhnya. Nah, selanjutnya adalah penyebab diabetes mellitus tipe 2 pada tubuh manusia. Yang pertama itu ada usia, lalu kurangnya aktivitas fisik, pola hidup yang tidak sehat, DM kehamilan, riwayat ketidaknormalan glukosa di dalam tubuhnya sehingga mengakibatkan stres. Lalu, apa sih gejala terjadinya diabetes mellitus? Tanda-tanda kenapa diabetes mellitus itu ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama, poliuri, yaitu seringnya buang air kecil. Nah, mungkin bagi kakak dan teman-teman semua yang sering buang air kecil, itu merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya diabetes mellitus. Lalu selanjutnya itu ada polidipsi atau banyak minum. Nah, banyak minum ternyata dapat menyebabkan diabetes mellitus pada tubuh manusia. Untuk itu kita perlu mengatur berapa sih air yang dapat diterima atau yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya adalah polifagi atau banyak makan. Banyak makan akan menyebabkan obesitas sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya diabetes mellitus. Lalu penurunan berat badan. Nah, berat badan apabila berat badan kita turun itu bisa jadi merupakan salah satu tanda-tanda diabetes mellitus di dalam tubuh. Untuk itu, perlunya kita menjaga berat badan tubuh kita yang sesuai sehingga berbagai penyakit yang ada tidak akan terjadi pada tubuh kita. Nah, lalu selanjutnya adalah apa saja sih gejala diabetes mellitus pada tipe 2? Nah, yang pertama, lebih mudah terkena infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan yang buruk, umumnya itu menderita hipertensi dan obesitas, dan komplikasi pembuluh darah dan juga syaraf. Lalu, bagaimana cara mencegah diabetes mellitus agar tidak terjadi pada tubuh kita? Hal-hal yang dapat kita lakukan, yang pertama dengan mengatur pola makan. Pola makan yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik juga kepada tubuh kita, sehingga apabila kita berlebihan atau kurang dalam makanan akan mempengaruhi berat badan kita sehingga terjadinya diabetes mellitus. Lalu selanjutnya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik sangat penting bagi tubuh kita dalam menjaga kesehatan tubuh kita sehingga diabetes mellitus tidak dapat terjadi. Contohnya itu senam, olahraga lainnya. Lalu selanjutnya adalah menjaga berat badan.
berat badan yang ideal adalah salah satu cara bagaimana kita mencegah diabetes mellitus terjadi dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah memeriksa gula darah dan kadar HB di dalam tubuh kita secara rutin. Nah, pemeriksaan gula darah ini wajib bagi setiap manusia karena untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus. Sehingga sebelum terjadi, kita harus mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Untuk itu, pemeriksaan gula darah ini sangat penting. Selanjutnya adalah berhenti merokok. Nah, rokok merupakan salah satu penyebab terjadinya diabetes mellitus. Meskipun secara tidak langsung, tetapi rokok akan menyebabkan berbagai penyakit yang dapat mengkomplikasikannya kepada diabetes mellitus. Lalu selanjutnya minum air putih yang cukup. Kenapa minum air putih yang cukup? Karena jika kita kekurangan atau kelebihan mengkonsumsi air putih, maka akan berdampak buruk bagi tubuh kita sehingga dapat menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Dan yang terakhir adalah mengelola stres. Stres merupakan salah satu penyebab terjadinya diabetes mellitus. Kenapa? Karena jika kita stres, maka kondisi tubuh kita tidak dalam keadaan normal, sehingga kita tidak bisa memperhatikannya dengan baik dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya diabetes mellitus. Lalu selanjutnya adalah contoh kasus diabetes mellitus yang ada di Indonesia. Ini adalah beberapa contoh kasusnya. Nah, hal ini dijelaskan oleh Kemenkes RI yang mana penderita diabetes di Indonesia dapat mencapai 30 juta orang pada 2023 loh. Nah, ini disebabkan apabila gaya hidupnya tidak dapat diatur seperti makan banyak dan merokok. Nah, untuk itu kita harus mengurangi hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya diabetes mellitus bagi tubuh kita. Kita harus menjaga tubuh kita dengan pola makan yang baik, tidak merokok, dan aktivitas fisik, juga kelola stres kita, sehingga hal-hal atau penyakit yang ada tidak akan menyerang tubuh kita. Nah, itulah semuanya mengenai diabetes mellitus. Ayo cegah diabetes mellitus mulai dari sekarang. Mungkin sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.